Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Herlawati SSI MM.Com selaku pengampu mata kuliah kecerdasan buatan Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya ingin mempresentasikan bab 3 yang berjudul pemahaman data untuk AI. Apa itu data? Data merupakan elemen fundamental dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam materi pemahaman data untuk AI, pentingnya untuk memahami bagaimana data kontribusi pada proses pelatihan model, pengambilan keputusan, serta implementasi sistem AI. Peran data dalam AI dapat dilihat pada beberapa aspek di bawah ini. Ada pembelajaran pola. Pembelajaran pola adalah data memungkinkan AI belajar dari pola dan tren historis. Yang kedua tuh ada validasi. Validasi itu data membantu dalam mengukur kinerja model untuk memastikan bahwa model tersebut bekerja dengan akurat. Yang ketiga tuh ada optimasi model. Dengan optimasi model ini, data lebih banyak model dapat diperbaiki secara bertahap agar lebih efisien dalam pengambilan keputusan. Kita di slide selanjutnya itu ada mengumpulkan dan menyiapkan data. Pengumpulan data adalah proses memperoleh data mentah yang digunakan dalam proses pelatihan model AI. Di bawah ini adalah berikut sumber umum yang biasa dipakai dalam pengumpulan data. Ada data internal. Data internal, data yang berasal dari operasi atau sistem internal organisasi. Terus ada data eksternal, data yang dikumpulkan dari sumber eksternal seperti media sosial, survei, atau data open source. Yang ketiga tuh ada data sintetis, data buatan yang dihasilkan oleh algoritma untuk mengisi data yang kurang. Terus selanjutnya ada menyiapkan data. Setelah data dikumpulkan, baru nanti menyiapkan datanya. Hal ini mencakup proses pembersihan data dan normalisasi data untuk mengatasi masalah data yang hilang atau tidak konsisten. Langkah-langkah yang dalam membersihkan data ada di bawah sini. 1. Ada pembersihan data. Pembersihan data tuh menghapus atau memperbaiki nilai yang hilang atau duplikat ataupun nilai ekstrim atau outliers. Yang kedua ada normalisasi data, mengubah data ke dalam format yang konsisten untuk memudahkan analisis. Yang ketiga tuh ada pengelompokan dan penyederhanaan data. Pengelompokan dan penyederhanaan data ini menyusun data agar lebih mudah dipahami, misalnya dengan pengelompokan berdasarkan kategori atau rentang waktu tertentu. Di slide selanjutnya ada eksplorasi data dengan Python. Eksplorasi data menggunakan Python menggunakan pandas untuk eksplorasi data. Proses awal dalam memahami data secara mendalam. Python merupakan salah satu bahasa yang populer dalam eksplorasi data karena memiliki beberapa library yang mendukung analisis data seperti pandas untuk memanipulasi data dan matplotlib atau seaborn untuk visualisasi data. Ini beberapa fungsi dasar yang digunakan dalam eksplorasi data. Adalah 1. df.head itu untuk menampilkan beberapa baris pertama data untuk memahami struktur dataset. Yang kedua ada df descript
Nah, itu menyediakan ringkasan statistik untuk kolom numerik. Nah, yang ketiga tuh ada df is null kurung buka kurung tutup dot sum kurung buka kurung tutup. Itu adalah untuk mengecek jumlah data yang hilang di setiap kolom. Nah, yang keempat tuh ada df.core. Itu menghitung koreksi antar variabel. Nah, di selanjutnya tuh ada masih dengan eksplorasi data dengan Python, tapi menggunakan visualisasi data dengan Matplotlib dan Seaborn. Visualisasi data memungkinkan kita untuk lebih mudah memahami pola dalam data. Dua library utama dalam Python untuk visualisasi data adalah Matplotlib dan Seaborn. Matplotlib menyediakan alat visualisasi dasar seperti histogram, bar chart, dan scatter plot. Nah, sedangkan Seaborn adalah library yang dibangun di atas Matplotlib yang menyediakan grafik yang lebih informatif dan mudah digunakan seperti heat map untuk visualisasi korelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Anwar Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.